Katanya sih ada yang datang cewek cantik. Cantiknya kayak apa sih ya? Oke, Bang. Tadi sore kayak ada yang datang ke saya. Bang Arif, tanya dong. Oke. Katanya sih ada yang datang cewek cantik. Cantiknya kayak apa sih ya? Ada gak ya orangnya? Jadi gini Bang Arif mau tanya dong. Saya mau coba main di sendal wanita atau memang sendal kayak wedges apa gitu kan. Cuman dia pengen ngasih sampel sih. Coba ya, akan kita coba kita lihat, kita kompas cara pembuatannya kayak apa sih, prosesnya kayak gimana, bahan bakunya kayak gimana. Oke, simsalabim, coba seperti apa, ting nong. Ini dia sendalnya, entah dari mana ini, turun dari langit sepertinya. Bang Arif, mau tanya dong, kalau misalkan bikin sendal wedges yang modelnya contohnya seperti ini kayak gimana sih gitu? Worth it nggak? Dengan harga seberapa? Terus cara prosesnya kayak gimana? Oke, ini kita dapat sampel sendal yang memang wedges seperti ini ya. Nah, kalau wedges seperti ini juga macam-macam. Kalau sepengetahuan saya ya, gitu. Ada yang memang dasarnya kalau misalkan yang sendal bahan dasar si sol ininya itu dari spons, ya. Kalau dari spons biasanya dia yang di sininya berapa mili, misalkan 4 atau 6 atau 8 mili. Sol tengahnya itu bisa variasi. Sol tengah itu bisa memangnya itu tebal rata-rata ya 10, 14, 20 sampai memang tergantung mau hak tingginya seberapa. Jadi nanti di cutting. Kalau itu nanti kalau ada sampelnya aja kita bahas. Oke. Kalau yang sementara ini yang sendal yang seperti ini datangnya. Nah, kalau yang sendal seperti ini bahan ininya sih oke, saya lihat sih ini gini ya. Terutama kalau ini saya oke nih. Kalau memang sol bawah dia kan rubber ya, karet ya. Ini bagus. Karena kalau misalkan ada kan yang memang sol bawah ini ada macam-macam ya. Ada yang dari plastik, ya kan, ada yang sol jadi itu kayak dari PVC, ya memang udah solnya itu sudah jadi. Jadi kalau misalkan itu bukan karet tapi kalau ini dia karet. Kalau karet itu memang untuk permukaan ini bagus, anti slip dia. Rata-rata kalau misalkan memang yang bahan dasar karet itu kalau misalkan untuk si alas itu udah agak lebih seret gitu. Jadi pori-pori di sininya pun lebih bagus karena kalau karet sendiri bisa merekat. Tapi jangan, kalau bisa sih sepengetahuan saya kalau memangnya karet jangan dicuci pakai sabun atau disikat karena nantinya akan licin. Karena kalau karet sendiri kan dia nggak ada pori-pori. Nah, istilahnya kalau spon itu kan ada pori-pori, kalau di sablon cat itu merembes. Tapi kalau karet itu rata-rata dia kayak seperti plastik. Jadi permukaannya itu nggak ngeresep ke dalam. Nah makanya kalau misalkan saran saya sih sendal ini jangan dicuci lah pakai sabun ya. Untuk bawahnya, kalau yang putranya sih oke. Nah kalau untuk bahannya sendiri sih ini oke. Ini bahan kayak seperti PU. Dia bahan ininya PU kayak buat tas, buat apa, ini kayak bahannya itu seperti itu. Nah sampingnya pun dia ini pemakaiannya sol jadi, sol yang udah ada gitu. Solnya kalau sol jadi seperti ini bahannya itu yang ada seperti kalau yang saya tahu ya, yang dijual-jual di toko itu banyak. Jadi macam-macam. Jadi ada sol yang bentuknya bahan dasarnya kayak kayu, dari plastik juga ada. Gitu, tergantung memang pemilihan dari teman-teman aja. Kalau misalkan plastik kayaknya dia lebih ringan dibandingkan yang kayu gitu. Nah ini dia cuman hanya dibungkus, bahan ini sama ini dia sama, buat si insole sama yang buat samping dia sama gitu. Jadi si sol kayu ini atau memang sol plastik dilapis saja sama dia, dikeliling, pengerjaannya juga dilem. Nah di sini udah pasti ada tuh, ada garis. Nah, tergantung, biasanya di sini nih yang memang ada tergantung si pembuatannya, si pengrajinnya. Kalau misalkan memangnya ini kan aduh manisnya dia pas nih, jadi nggak kelihatan, hampir nggak kelihatan lah ya kalau misalkan memang ini. Tapi pasti semua sendal itu pasti ada yang garis untuk penentuan di ending di sininya untuk lapisannya. Nah sol bawahnya itu pun sama. Kalau ini dia udah gradingannya bagus, rapi, biasanya harus pakai pisau cutting. Kalau pisau cutting langsung memang ngikutin pola ini jadi rapih pinggirannya tanpa harus digurindak lagi untuk pinggirannya. Tuh, ya kan? Oke, dia udah ini. Insole pun sama, dia pakai busa. Jadi diklem dulu, dilipat sama si pola ini juga.
baru di sini busa. Biasanya sih di sini juga kalau misalkan memangnya dia nggak ada iniannya, dikasih kayak ada besi gitu loh, buat supaya nggak bentuk, supaya nggak ngebles ke dalam. Biasanya kan kalau misalkan sol-sol itu di dalam tengahnya ini suka kosong gitu, dia biasanya dilapiskan di sininya nih, ada kayak seperti besi apa namanya, tamsin atau apalah gitu. Nah ini pun sama. Nah untuk embosan ini biasanya kalau memangnya mau bagus, sebelum memangnya ini jadi dibentuk pola dulu, baru di emblem, di emboss di sini nih. Oke, jadi rapi, emblemnya itu keluar kelihatan. Biasanya kalau misalkan memang yang udah asal ngasal, udah ini udah jadi, baru di emboss di atas. Kan ada emboss kayak seperti solderan atau apa. Kalau ini kan emboss seperti yang memang hot press gitu loh. Nah ini bahan ininya pun sama. Kalau ini kan seperti yang memangnya Mika. Kalau misalkan memang Mika ini oke, looksnya oke, bagus gitu kan. Tapi kalau misalkan kekurangan si Mika kan dia nggak lentur ya, di sininya sih kadang-kadang kalau menurut saya sih suka banyak komplain kalau dipakai ininya kan ketarik nih, karena memang dia keras ya. Suka di sininya mungkin sakit ya kalau misalkan memang ini. Karena kan dia nahan si kaki. Ini pun sama. Nah, kalau misalkan ini kalau untuk memangnya untuk model kaki yang normal oke. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk model kaki yang agak ngejeber kan dia nahan banget di sini, kasihan. Gitu, karena kan polanya dia pola ramping, ngikutin si sol ininya. Tuh. Ini kalau misalkan memangnya cara bikinnya gimana Bang? Ya udah tinggal situ mbak-mbak cantik ini ya bisa aja tinggal beli solnya yang udah jadi, ya kan? Nah, pemilihan bahan ini pun sama, banyak variasinya. Ada yang memang Oscar apa segala macam, piunya pun macam-macam kan di sini. Gitu. Nanti banyak lah pilihan, memang di toko bahan itu banyak sekali memang pilihan. Nah, tergantung dari teman-teman. Kalau misalkan ada yang memang modelnya licin atau enggak, kalau misalkan saran saya sih kalau produk yang ini udah oke, karena memang si piunya sendiri kan agak keset ya. Gitu. Kalau piu sendiri kan ada yang memang piu kayak piu jeruk apa segala macam, itu juga bagus. Situ. Kalau memangnya nama aslinya kayak apa, kayak bahan Oscar atau itu kan kayaknya merek ya. Itu banyak variasinya, di toko bahan itu teman-teman bisa cari sendiri. Jadi satu langkah awal, solnya jadinya seperti apa, kan bahannya kayak gimana, ada yang dari plastik, ada yang dari kayu, itu banyak sekali di toko-toko bahan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk si bahan dasar lah, balik lagi ke sini, pemilihannya seperti apa, mau bahannya kayak gimana, kainnya, dan lapisannya seperti apa. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, di sininya nih Mbak, tergantung variasi si mbaknya seperti apa maunya, ya kan. Kalau memangnya ini Mika, model Mika ini kalau misalkan dia agak keras, terlalu sakit, kan ada bahan yang kayak gini juga bisa dijahit di sini dengan lapisan memang padding atau apa. Tergantung memang looksnya yang memang visualnya yang bagus, cantiknya seperti apa, selera masing-masing, dan memang mau jualnya kayak gimana, tergantung market dan pangsa pasarnya. Kalau yang bawah ini saya udah sangat setuju, karena dia bawahnya itu udah karet gitu. Kalau karet biasanya kan lebih baik dia, walaupun memang pengerjaannya agak susah gitu loh. Kalau misalkan yang sol jadi kan tinggal langsung asal tempel aja. Dia biasanya itu sol jadi ini sama si insole yang tengahnya ini udah ada satu paket gitu. Cuman nggak tinggi seperti inilah, biasanya ada sendal-sendal kayak teplek apa kayak gitu modelnya. Kalau yang sendal ini kan kadang ada yang memang seratnya udah full. Kalau untuk WJ sih biasanya seratnya full simpleknya. Tapi kalau misalkan yang high heels biasanya seratnya di sini aja, di sininya kosong, baru dikasih heelsnya di sini. Ini ya worth it lah. Kalau misalkan ini juga ya harga nggak bohong kayaknya ya. Pengerjaan sampingnya pun dia rapi sih. Tuh loh, ya kan tuh. Lemnya juga dia nggak sembarangan. Oke. Dari bau-baunya juga sama. Nah, kalau misalkan memang yang untuk menaikkan si harga sih biasanya sih ya tergantung pemasaran teman-teman lah kayak gimana. Terus memang packagingnya juga memang yang looksnya menarik. Nah, dia kalau misalkan merek ini packagingnya seperti ini, dusnya kayak gini, atas di sini juga ada seperti ini. Dan thank you for your order, tukar dan komplain. Nah, oke, ini saya akan menarik banget karena memang dia ini kalau misalkan brand ini dia berani untuk jika ada komplainan atau bisa ditukar berikut memang dicantumkan nomornya. Jadi lebih worth it lah, maksudnya kalau misalkan memang itu juga kalau memang ada beberapa produk dia nggak mencantumkan ini dan nggak mau ditukar atau kayak gimana, nggak nerima komplainan.
kalau menurut saya sih komplainan atau memangnya saran atau kritik itu sangat bagus dan sangat membangun, karena setiap manusia kan kadang-kadang kita nggak bisa berkaca. Kalau misalkan yang memangnya bisa melihat ini produknya kita ya dari orang lain, dari memang review orang lain, dari memang komentar orang lain, plus minusnya seperti apa. Kayak misalkan ini, oh ini agak sakit ya, coba kayak gimana. Mungkin nanti si produk ini juga bisa dibikin yang lebih halus atau memang dengan bahan yang memang lebih lembut lah ya gitu loh, buat memang nyaman di kaki gitu loh ya Mbak. Balik lagi kalau misalkan memangnya kayak gimana, kalau menurut saran saya ya, kalau saya cowok ya lebih enak saya kan mencari kenyamanan. Kalau misalkan perempuan saya nggak ngerti, kalau memangnya dia memang asal wah tampilannya bagus walaupun memangnya sekali jalan atau memangnya 100 meter dia jalan aduh sakit gitu. Saya nggak ngerti, yang penting kelihatan tampilan bagus sampai nahan napas sekali walaupun dia sakitan kakinya gitu. Tapi kalau menurut saya sih lebih baik yang pertama itu Mbak kasih kenyamanannya, si busahnya ini juga kasih yang memangnya bagus supaya memangnya langkahnya juga oke. Nggak, kalau misalkan rata-rata kan di sini kan banyak macamnya nih Mbak. Kalau misalkan busanya asal atau yang tipis atau memang yang biasa ya sepatu lah, insole-nya aja kalau misalkan insole-nya kurang tebel kan yang memang bukannya latex. Kalau sekarang kan udah ada insole sepatu latex tuh, dia enak, dia lembut gitu. Gitulah kalau menurut saya sih, ya coba aja dikombinasikan dari si insole ini dengan memangnya bahan-bahan yang memang premium. Kalau memang looks ini sih ya nggak terlalu inilah, yang penting tampilannya masih oke, visualnya masih bagus, harga juga pastikan ngikut gitu ya. Kalau menurut saran saya sih udah ya worth it lah. Ini harga berapa sih nggak tahu ini kayaknya. Cobalah dicek sendiri kayak gimana, karena kan untuk variasi harga kan macam-macam tergantung pemasarannya teman-teman gitu, tergantung penilaiannya, tergantung pemasarannya seperti apa. Balik lagi kalau misalkan itu oke, saya rasa cukup ini sih dok ya. Siap lanjut, tergantung intinya bahan dasarnya seperti apa, insole-nya kayak gimana, kenyamanannya kayak gimana, dan anti slip-nya kayak gimana. Saya rasa sih cukup itu doang ya. Kalau misalkan memang ada yang lebih komen lebih enak lagi kayak gimana bang, tanya dong kok begini, kok saya begini ya segala macam, ya cobalah kita sharing bareng-bareng untuk memang memajukan kualitas memang bareng semua teman-teman yang kita bikin supaya lebih baik lagi, supaya oke lagi, dan memang diterima di masyarakat, semuanya nyaman, semuanya oke. Lanjutkan, semangat berjuang. Oke Mbak, saya rasa cukup. See you. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanya lagi, tanyakan aja. Oke. Makasih Bang Ari.